Baik, kali ini tentang manajemen persediaan. Ya, persediaan itu ada 3 ya, tapi ini di perusahaan manufaktur. Kalau misalnya di perusahaan dagang itu cuma persediaan barang dagang saja. Tapi karena di sini perusahaan manufaktur, otomatis dia itu ada 3. Pertama, bahan mentah, bahan setengah jadi, sama barang jadi. Bahan mentah itu ya bahan yang masih diperlukan untuk diproses menjadi barang setengah jadi. Nah, kemudian barang setengah jadi itu adalah barang yang baru setengah selesai. Nah, ketika sudah selesai semua akan ke barang jadi. Jadi barang setengah jadi itu, ya ini ya, selesai sepenuhnya menjadi barang dagang. Jadi belum selesai sepenuhnya. Nah, kalau barang jadi itu sudah siap untuk dijual. Ya, persediaan atau inventory itu sama seperti modal kerja, mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Ya, contohnya, jika perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya, bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Jika situasi seperti itu terjadi, maka persediaan bahan mentah tidak diperlukan. Tapi kenyataannya bahan mentah itu bisa telat datang. Ya, bisa bermacam ragam ya, bisa jadi karena memang faktor iklim sehingga membuat ya bahan mentah itu tidak bisa datang tepat pada waktunya. Ya, misalnya ingin mengolah cabai, ya cabainya itu lagi gagal panen, ya otomatis itu harus ditunda. Ya, untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut, ketidaksempurnaan pasar, ya persediaan bahan mentah diperlukan sehingga proses produksi tidak akan terlambat hanya karena bahan mentah belum datang. Argumen yang kurang lebih sama diterapkan untuk persediaan barang dagang. Jadi, ya kalau misalnya dalam suatu proses produksi itu lebih baiknya ada kita pisahkan bahan mentah itu 1 ton, jangan 1 ton itu diolah semua. Jadi 1 ton itu ya mungkin 200 kilo atau 400 kilonya kita olah dulu, baru nanti ketika sudah menjadi barang setengah jadi ya, yang sisanya itu akan kita olah lagi, ya itu mengantisipasi tadi keterlambatan bahan mentah yang datang. Nah, jenis dan pentingnya persediaan. Mengapa perusahaan mempunyai persediaan? Persediaan merupakan salah satu komponen modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling rendah dibandingkan dengan komponen modal kerja lainnya. Likuiditas itu maksudnya adalah bisa berubah menjadi kas. Persediaan itu akan berubah menjadi kas ketika dia itu perusahaan itu akan persediaan itu akan menjadi kas ketika dia itu dijual. Nah, maka dari itu ya dia tingkat likuiditasnya rendah, artinya tidak secepatnya menjadi kas, harus dijual dulu kan, baru menjadi kas. Nah, ketika dijual kan tidak bisa langsung laku. Nah, kemudian persediaan sangat penting bagi perusahaan karena persediaan menjembatani kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Ya, persediaan itu memang jembatan ya antara pembelian dan penjualan. Nah, ya, pembelian itu ketika dibeli barangnya masih mentah, kemudian diproduksi, ya itu menjadi persediaan barang setengah jadi kan. Ketika sudah dijual itu akan menjadi barang jadi. Nah, kalau waktu pembelian itu menjadi persediaan bahan mentah. Ya, pembelian, produksi, dan penjualan. Jumlah dan jenis persediaan sangat tergantung pada besar dan bentuknya perusahaan. Nah, ini juga ya. Jadi makin besar perusahaannya udah jelas persediaannya akan makin besar juga. Ya, persediaan perusahaan dapat mencapai lebih dari 5% aset perusahaan sehingga dana yang diinvestasikan dalam persediaan juga sangat besar. Ya, manajer keuangan perlu memahami model-model pengendalian persediaan ya, agar perusahaan dapat menentukan persediaan yang optimal. Kenapa kita dituntut untuk persediaannya itu optimal? Ya, jadi kalau misalnya persediaan itu berlebihan, nah itu akan merugikan perusahaan juga. Merugikannya dari sisi mana? Ya, kalau kelebihan itu belum lagi rusak, usang, terus juga nanti barang itu ya akan dicuri kan. Nah, itu kalau kelebihan persediaan. Kalau kekurangan itu akan rugi juga. Ruginya apa? Harusnya bisa terjual lebih banyak, tapi malah terjual lebih sedikit. Nah, akan sayangnya di situ kan, sehingga ya dituntut perusahaan itu memiliki persediaan yang optimal atau yang pas gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak berlebihan, tapi tidak juga terlalu sedikit. Nah, jenis dan pentingnya persediaan. Persediaan memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan agar lebih fleksibel, memperkecil kemungkinan perusahaan gagal memenuhi permintaan pelanggan. Nah, ini tadi ya, jadi kalau misalnya terlalu sedikit, sayang kan, akhirnya permintaan pelanggan itu tidak bisa dipenuhi, akhirnya nanti pelanggan sudah tidak mau
membeli barang kita lagi ya, karena itu tadi dia mikir bahwa kita ketika diminta selalu tidak ada stok terus, akhirnya dia ya malas kan akan membeli di situ. Ya, itulah risiko kehilangan penjualan. Nah, dengan mengadakan persediaan, perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh potongan kuantitas dari masuk. Kadang-kadang gini, kalau misalnya kita itu beli borongan, beli banyak, itu bisa mendapatkan diskon kan. Nah, itulah dia. Jadi potongan kuantitas dari masuk ya. Pengadaan persediaan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya fluktuasi harga yang meningkat, serta sebagai persediaan pengaman untuk menghadapi kondisi yang tidak pasti. Jadi gini, kalau misalnya kita itu ya membeli barang, kadang-kadang itu kita mengantisipasi sebelum nanti harganya naik. Jadi beli aja sekarang. Ya sama seperti contoh lah ya masker gitu kan. Masker sebelum harga naik ya lebih baik kita sudah beli duluan. Jadi ketika nanti harga naik ya kita tidak akan terkena imbas kenaikan harga kan. Tapi jangan pula ya borong itu untuk diselundupkan, untuk ya istilahnya untuk nanti dijual dengan harga yang lebih tinggi kan. Nah, itu tidak benar. Nah, ini sebenarnya tadi lah ya, harusnya ini di awal nih, perusahaan manufaktur itu barang dalam proses, setengah jadi, barang jadi ya. Kemudian suku cadang ya, suku cadang ini juga penting ya kalau dalam perusahaan manufaktur itu ya, suku cadang itu adalah salah satu hal yang diperlukan, karena memang namanya juga mesin, ada kalanya dia itu akan rusak. Nah, jadi untuk mengantisipasi kerusakan itu dia perlu suku cadang kan. Nah, kalau misalnya perusahaan dagang dia cuman barang dagang saja. Kenapa dia cuman satu ya? Karena perusahaan dagang itu dia cuman menjual barang yang jadi kan. Dia tidak pernah menjual barang atau membuat barang yang setengah jadi, itu jarang. Nah, kalau perusahaan dagang dia itu hanya menjual barang. Bisa bahan mentah ya, bisa bahan mentah, bisa barang jadi, bisa barang setengah jadi. Intinya dia itu tidak ikut memproduksi barang itu. Nah, jadi dia itu bisa menjual barang, bukan barang jadi saja, tapi barang mentah bisa juga, barang setengah jadi juga bisa. Nah, dampak yang kurang baik persediaan yaitu perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam persediaan, yang mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah. Nah, ini juga yang tadi saya bilang ya, kerusakan, keausan, ya atau misalnya karena waktu ya, akhirnya nilainya menjadi turun. Ya misalnya barang itu waktu zamannya sangat bagus, ya ketika sekarang sudah ada produk baru akhirnya akan jadi turun. Nah, itulah risiko kalau kita memiliki persediaan yang terlalu banyak. Nah, manajemen persediaan penting untuk mendukung kelancaran produksi dan penjualan. Oleh karena itu ya, kita sebagai manajer kita harus mampu mengawasi persediaan. Dalam persediaan itu memang memerlukan tenaga khusus ya, seperti bagian gudang atau bagian pembelian atau manajer gudang gitu kan. Ya memang karena persediaan itu adalah salah satu hal yang aset yang dimiliki perusahaan yang penting. Nah, jadi kalau salah kelola ya itu akan menimbulkan kerugian. Manajer keuangan masih mempunyai kepentingan terhadap besar kecilnya tingkat persediaan, karena manajer keuangan mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan faktor-faktor yang pengaruh terhadap profitabilitas. Jadi, ya, dia itu sebagai manajer persediaan, dia itu harus ya melihat apakah persediaan dia itu layak untuk dijual. Nah, itu kan mengenai penjualan juga kan. Jadi kalau misalnya persediaan itu sudah tidak layak untuk dijual, otomatis dia itu harus ya mungkin menyingkirkannya atau memusnahkannya, atau mungkin dijual dengan harga yang jauh lebih murah kan. Nah, memang itulah salah satu tanggung jawab dari manajer persediaan. Nah, manajemen persediaan juga mempunyai pengaruh terhadap siklus perputaran kas. Jadi kalau misalnya karena persediaan itu adalah salah satu yang harus dijual perusahaan ya. Jadi cepat atau lambatnya persediaan itu laku ya. Ya tergantung dari persediaan itu juga. Tergantung dari pengelolaan persediaannya juga kan. Nah, sehingga kalau misalnya cepat terjual ya otomatis perputaran kasnya juga cepat. Tapi kalau lama terjualnya, perputaran kasnya juga akan lambat. Nah, jenis dan pentingnya persediaan. Manajemen persediaan fokuskan pada pertanyaan-pertanyaan pokok berikut. Berapa unit yang harus dipesan atau diproduksi, pada jumlah berapa persediaan harus dipesan. Jadi gini, kalau misalnya salah satu
hal yang penting ya dalam manajemen persediaan itu adalah kita ini perlu berapa sih, terus yang akan kita produksi itu berapa sih. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya potongan yang akan kita peroleh kalau beli segini, beli segitu kan. Ya sebenarnya masih banyak sih ya, ini cuman salah satu pertanyaan pokoknya saja. Nah, pengelompokan persediaan itu pertama ada fluctuation inventory untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan penyimpangan dalam perkiraan penjualan, waktu produksi atau pengiriman barang. Jadi ya kalau misalnya namanya juga persediaan ya, ada kalanya dia itu lagi langka, ada kalanya lagi melimpah kan. Nah, maka dari itu ya kita harus bisa mengelola begitu, mengelola. Nah, kali ini kita kira-kira harus beli berapa sih? Harus beli berapa banyak sih? Terus kira-kira kebutuhan nanti itu bagaimana sih? Terus pengirimannya bagaimana? Apakah itu cepat, lambat? Waktu pembuatannya itu apakah ya cepat, lambat gitu kan? Jadi itulah fluctuation inventory. Nah, jadi untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan. Makanya kalau misalnya ya seperti orang jual masker itu ya, orang jual masker itu dibatasi, dia tidak boleh beli lebih dari 10 misalnya kan, atau tidak boleh lebih dari 2 box misalnya, karena itu tadi agar fluktuasi permintaannya tidak terlalu tinggi, dan juga itu agar bisa ya sebenarnya ada tujuannya juga kan, agar nanti ya, yang lain juga kebagian, bukan berarti ya masker itu juga ya, bisa seenaknya kita juga kan. Yang kemudian anticipation ya berarti ini yang kita antisipasi atau yang kita ramalkan. Kira-kira kalau misalnya nanti itu tinggi bagaimana ya? Nah itu kan, nah itu sudah antisipasi atau bisa dibilang ya kayak siklikal ya, atau musiman. Jadi dia itu pada saat tertentu pasti akan ramai, pada saat tertentu dia pasti akan sedikit. Misalnya pada saat lebaran udah pasti baju, makanan, kue itu udah pasti banyak kan. Nah, maka dari itu jauh sebelum lebaran itu sudah harus dipersiapkan persediaannya ya. Ya, dan juga pasti akan susah nanti mendapatkan bahan baku ketika barang itu sudah ada ya. Ketika musim itu sudah tiba ya. Itu tadi misalnya musim lebaran, atau misalnya pada saat ya weekend atau libur panjang, itu sudah pasti permintaan terhadap pariwisata itu akan bertambah. Ya, load side. Jumlah besar melebihi kebutuhan saat ini, hal itu mendapatkan quality diskon. Nah ini ya, jadi kalau misalnya kita itu pesan barang banyak, biasanya dikasih diskon. Kemudian juga kalau misalnya sekali angkut, itu lebih baik langsung banyak daripada sekali angkut cuma dapat setengah. Ya itu kan kalau 2 kali angkut untuk barang yang sama kan sayang kan, jadi biaya transportnya lebih mahal, tapi yang diangkut hanya setengah. Jadi lebih baik bagaimana udah sekaligus aja langsung angkut semuanya, langsung ya sekaligus gitu kan, langsung banyak, nggak usah setengah dulu baru nanti setengahnya lagi, ya itu tidak bisa menghemat biaya pengangkutan nantinya. Nah, salah satu cara untuk menghemat biaya pengangkutan ya tadi, tunggu dulu waktu udah penuh, nah, baru kita akan kirim. Nah, pipeline, persediaan yang sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang tersebut akan digunakan, yang dapat memakan waktu beberapa hari. Nah, biasanya kalau pipeline ini ya semacam ini ya, pengiriman atau distribusi dari bahan mentah dari tempat persediaan barang mentah itu ke pabrik, ya makan waktu. Nah, misalnya kayak sawit itu kan ya mungkin dia memerlukan waktu jam saja, tapi ketika sudah dari CPO-nya itu, dari minyak setengah jadinya itu ke pengolahan minyak yang sudah jadi, itu memerlukan waktu beberapa hari karena pabriknya tidak ada di dekat sini. Nah, jadi mau tidak mau harus dikirim ke luar. Tujuan manajemen persediaan untuk menyediakan persediaan yang diperlukan guna menjamin kelangsungan operasi perusahaan pada tingkat biaya yang minimal. Nah, ini salah satu ini ya manajemen persediaan ya, agar kita itu bisa mendapatkan biaya yang kecil, tapi ya itu bisa menjamin kelangsungan operasi perusahaan, karena perusahaan itu tidak akan bisa berlangsung operasinya kalau misalnya bahan bakunya tidak ada kan. Kalau bahan baku tidak ada, produksi tidak ada, otomatis penjualan juga tidak ada. Makanya itu ya kita harus mengelola bagaimana agar persediaan itu ada terus, sehingga nanti produksi ada terus, penjualan juga ada terus.
Langkah yang dilakukan oleh manajemen adalah mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan pembelian dan penyimpanan. Nah, ini carrying, cost of running, sama ordering cost. Carrying cost itu biaya penyimpanan, cost of running short itu adalah bagaimana kalau misalnya kehabisan persediaan, nah otomatis mesinnya itu harus jalan, tapi persediaan tidak ada, itu kan menimbulkan biaya. Kemudian ordering cost, ya biaya pemesanan. Nah ini yang pertama, biaya penyimpanan itu adalah ya penanganannya, asuransinya, pajak persediaan, penyusutannya, terus nanti ada kayak tenaga bagian gudang, kerapian atau kebersihan gudang. Nah itu salah satu biaya penyimpanan juga sebenarnya. Nah ini berubah sejalan dengan perubahan jumlah persediaan rata-rata yang disimpan. Ya, semakin besar biaya penyimpanan kalau misalnya persediaan makin banyak, udah jelas ya. Jadi kalau persediaan makin banyak, otomatis biayanya juga makin besar. Nah, kalau biaya pemesanan itu berarti biaya ngirim ini ya, ngirim pesanan, terus ngirim barang itu, penanganannya. Nah, penanganannya itu ya berarti seperti asuransi ya. Jadi asuransi pada saat pengiriman barang yang kecil oke, tapi kalau barang yang besar dan banyak itu bahaya kalau misalnya tidak pakai asuransi. Makanya harus pakai asuransi kan. Nah, asuransi itu bayar lagi. Nah, terus kalau misalnya ngirim lewat kapal itu harus ya kena biaya cukai lagi kan, ya macam-macam itu. Jadi biaya pengiriman barang itu ya sangat-sangat banyak kan. Nah, biaya pemesanan jumlahnya tetap pada setiap kali pemesanan dilakukan. Dengan kata lain, total biaya pemesanan persediaan dalam 1 tahun adalah sama dengan ini sebenarnya rumus lah ya. Jadi jika semakin kecil jumlah persediaan yang dipesan, setiap kali pemesanan harus bertambah frekuensinya, terus biaya pemesanan akan semakin besar. Jadi kalau misalnya kita itu rutin mesan barang sedikit-sedikit, ya itu sayang sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya lebih baik udah langsung pesan banyak, itu akan lebih murah. Tapi kalau kita itu mesannya ya sedikit-sedikit, itu kena ongkir lagi kan. Setiap kali ngirim kena ongkir, ya akhirnya itu akan menimbulkan biaya yang besar. Biaya kehabisan persediaan. Nah ini kalau misalnya persediaan itu lagi habis, pasti salah satunya adalah penjualan itu akan menurun juga kan. Ya iyalah, orang barangnya tidak ada kok. Barangnya tidak ada ya, biasanya perusahaan ketika barang tidak ada, dia tidak berani untuk tidak apa-apa, misalnya ada pembeli nih, saya pesan saja mulai dari sekarang. Oh, sekarang stoknya lagi tidak ada, kata penjualnya kan. Jadi kami tidak berani untuk melakukan pemesanan tadi. Ya udah, makanya di situ kan akhirnya ya ada potensi kerugian dari penjualan itu kan. Kehilangan goodwill ini maksudnya kayak nama baik lah ya. Jadi pelanggan itu ya kalau ke toko itu selalu tidak ada terus stoknya, ya pasti dia akan malas ke situ kan. Nah itulah maksudnya goodwill itu ya semacam citra atau nama baik perusahaan itu. Jadi kalau misalnya ke sana ya dibilangkan tidak ada terus, kadang-kadang barang yang kecil pun atau barang yang biasanya di toko-toko manapun ada, di tempat dia tidak ada terus, berarti itu akan jelek nanti citranya kan. Ya udah pasti akan malas pelanggan ke situ. Nanti ketika dia ada stok pun ya orang pun juga akan malas beli di situ karena ya dari dulu selalu tidak ada. Sekarang ketika ada, nah, itu tadi kan ya kehilangan goodwill. Biaya akibat kemacetan jadwal produksi, otomatis ketika persediaan itu tidak ada ya jadwal produksi juga akan macet kan. Jadi ya mau tidak mau juga itu akan menghambat produksi, akan menimbulkan biaya kehabisan persediaan namanya. Ini economic order quantity ya. Harus disadari bahwa profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah persediaan yang optimal. Salah satu pendekatannya EOQ. Oke, ini ya. Economic order quantity ini ya disinilah EOQ ya. Jadi EOQ itu adalah total biaya penyimpanan sama dengan total biaya pemesanan. Inilah titik potongnya. Jadi biaya penyimpanan yang segini, ya total biaya pemesanannya adalah segini misalnya, ya titik temunya itu adalah EOQ. Nah ini jumlah penjualan dalam
satu periode dapat diketahui, biaya penyimpanan per unit periode tetap, biaya pemesanan untuk setiap kali pesan tetap. Jadi ini asumsi-asumsi yang mendasari dari EOQ ya. Jumlah penjualannya harus tetap ya, dapat diketahui, biaya penyimpanannya tetap, pemesanannya tetap, harga barangnya juga tetap, barang yang dipesan itu datang sama, barang yang dibutuhkan harus selalu tersedia. Ya memang ini sih asumsinya. Jadi kalau misalnya ada salah satu asumsi yang dipakai, otomatis model EOQ ini agak sulit kita terapkan. Makanya di sini EOQ itu ya harus ada semacam ininya apa? Asumsinya atau aturannya gitu. Jadi kalau misalnya ini ada 6, ada yang tidak terpenuhi, berarti tidak bisa diterapkan secara penuh. Atau ya mungkin tidak diterapkan aja sekalian ya. EOQ itu adalah jumlah persediaan yang harus dipesan dengan biaya minimal. Ya, ini rumusnya ya. Nah, CP sama dengan EOQ bagi 2 plus FS per EOQ. Nah, ini juga ya. Jadi penjelasan di sini ada ya ini CP ya, CP EOQ. Nah, di sini untuk mencari yang rumus EOQ-nya. Kalau ini untuk mencari yang TC-nya, total cost-nya. Ya, kalau ini mencari EOQ-nya. Karena rumus total cost memerlukan EOQ, berarti kita harus cari yang EOQ-nya dulu. EOQ itu adalah 2FS per CP. 2F, F itu adalah biaya pemesanannya, S itu adalah jumlah kebutuhannya, ya, C itu adalah biaya penyimpanan per tahunnya, kalau P itu adalah harga belinya. Jadi ini dikali ya, F kali S, C kali P ya. Nah, jadi EOQ itu 2FS, F kali S, C kali P. Nah, kalau ini titik pemesanan kembali atau reorder point. Pada saat kapan harus memesan kembali? Nah, ini ya, ROP ya. LT kali Q. LT itu lead time, ya, Q itu adalah pemakaian rata-rata. Nah, ini contohnya. Jadi perusahaan membutuhkan persediaan sebanyak 3.600 unit ya, berarti itu adalah biaya persediaan. Biaya kebutuhan ya, kebutuhan persediaan 3.600, bahan baku tersebut diperoleh secara impor dengan harga 40. Nah, biaya penyimpanan 25% per tahun, biaya pemesanan variabelnya 125. Berarti ini tinggal kita cari rumus EOQ-nya dulu. EOQ itu adalah 2FS per CP. F itu adalah ini ya, biaya pemesanan ya. Nah, ini ya, biaya pemesanan. S itu adalah jumlah kebutuhannya. Ya, ini ya, jumlah kebutuhannya adalah 3.600. Ya, kemudian C-nya itu adalah yang ini kan, ya, biaya penyimpanan. Ya, kemudian yang 40 itu adalah harga jual yang P ya. Ya, FS per CP. Ya, tadi. Nah, ini langsung saja dimasukkan 2 kali 125 kalikan ini 3.600 ya. Ini agak ada spasinya, ini maksudnya adalah 3.600, bukan 3,6 atau 36 atau ya 3.600. Di bawahnya 0,25 kalikan 40. Ya, langsung saja dibagi di sini. Ingat, ini harus kalian bagi dulu ya, jangan kalian akarkan dulu baru kalian bagi. Ya, itu salah. Jadi harus 900.000 ini bagikan 10 dulu baru hasilnya baru diakarkan. Tidak boleh kalian akarkan dulu semuanya baru dibagi, ya itu salah ya. Jadi jangan sampai keliru seperti itu ya. Dapatlah EOQ-nya itu adalah 300 unit pesanan. Ya. Kemudian model economic order quantity. Ya. Baru kita masukkan yang rumus selanjutnya tadi ya, yang TC-nya ya. Ya, TC-nya itu adalah total cost. Total cost-nya itu adalah CP EOQ bagi 2 plus F S per EOQ ya. CP. Ya, CP-nya tadi adalah C. C itu adalah tadi adalah biaya penyimpanan ya. Ya, biaya penyimpanan, P-nya itu adalah 40 ya. Jadi 0,25 dikalikan dengan 40. 0,25 itu maksudnya 25% ya. 25 per 100. Ya, dapatlah 0,25. 0,25 dikalikan 40 yaitu CP tadi ya. Nah, ini. Nah, kemudian EOQ-nya. EOQ-nya barusan kita cari itu adalah 300. Ya, jadi 300 bagi 2 terus F. F itu adalah ya yang di sini tadi ya.
F itu adalah biaya pemesanannya. Ya, biaya pemesanan, terus EOQ lagi 3.600 dibagi dengan 300. Ini sebenarnya bukan 200 ya. Ini sebenarnya adalah 300. Ya, jadi salah ini. 3.600 tapi ini hasilnya benar ya 12 kali ya. 3.600 bagi 300 hasilnya adalah 12. Nah, maka ini ya sebenarnya salah ketik ya. Ini sebenarnya 200. Bukan 200 tapi 300 lebih tepatnya. Nah, oke, di sini langsung saja 0,5 kali 40 berarti 10. 10 kalikan 300 itu 3.000 bagi 2 adalah 1.500. 125 kalikan 3.600 atau langsung saja 125 dikalikan dengan 12 ya. Nah, ini S per EOQ tadi ya. Jadi 3.600 bagi 300. Ya, ini salah nih, tapi yang benar yang ini. Langsung saja 125 kalikan 12 itu adalah 1.500 ya. Nah, TC-nya dapatlah 3.000. Nah, kalau ROP-nya atau berapa pada saat kapan sih kita mulai harus memesan gitu kan. Jika perusahaan membutuhkan waktu 8 hari, berarti 8 hari ini tadi adalah lead time-nya, LT-nya ya. Untuk melakukan pemesanan sampai persediaan pesan diterima perusahaan. Agar tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali ketika mulai 80 unit. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan itu ketika 80 unit sudah harus pesan kembali, tapi ketika masih belum 80, nggak usah pesan dulu. Nah, itulah maksudnya ya. Jadi ini maksudnya pengaman agar sebelum kehabisan persediaan itu. Ya, pokoknya kalau udah menyentuh 80, jangan sampai tidak memesan. Ya, LT tadi adalah lead time, ya Q-nya itu tadi adalah Q-nya tadi itu pemakaian rata-rata per minggu ya. Nah, 300 per 30. Nah, Q-nya ini tadi adalah dari EOQ 300 per 30. 30 itu maksudnya adalah jumlah hari ya. Jadi 300 bagi 30, 10 ya dapatlah 80. Ya, jadi Q-nya itu dapat dari EOQ ya, nilai EOQ-nya ya bagi dengan 30 hari maksudnya di sini. Ya, EOP dengan DOD point dengan permintaan lead time tetap. Nah, ini grafiknya lah ya. Nah, di sini ya pada kondisi yang bersifat pasti. Jadi gambar yang tadi itu harus pada saat yang sifatnya itu pasti. Ketika pesanan datang, jumlah persediaan perusahaan adalah sama dengan jumlah ekonomis 300. Ya, kemudian juga persediaan itu setiap hari jumlahnya akan semakin kurang. Ketika jumlah persediaannya sudah mencapai 80, harus memesan kembali kan. Nah, pemesanan harus dilakukan sebelum persediaan habis, karena perusahaan harus selalu memiliki persediaan untuk memperkecil resiko kehabisan persediaan. Dan dibutuhkan waktu untuk melakukan pemesanan sampai barang yang dipesan tiba. Ya, itu. Jadi harus mengantisipasi barang itu ketika pesan dengan nyampai, ya itu udah pasti tidak akan sama ya. Sama juga kayak kita beli online shop, itu yang pesan sekarang ya paling tunggu 3 hari lagi baru akan datang. Nah, itu juga ya, yang membuat di sini itu dibutuhkan waktu untuk pemesanan sampai barang yang dipesan tiba. Nah, dengan asumsi jangka waktu pemesanan pasti, maka pesanan persediaan akan datang tepat. Jadi semua ini sebenarnya pembahasan dari EOQ tadi ya. Dari angka-angka yang kita cari, rumus-rumus yang kita cari, ya itulah hasilnya. Jadi kalau misalnya yang tadi ini ya, semua hitungan-hitungan yang kita cari ini, yaitu asumsinya adalah ya pesanan datang, ya terus juga harus melakukan pemesanan kembali, ya kemudian yaitu ada lead time-nya. Oke. EOQ kondisi yang tidak pasti ya. Nah, kalau EOQ kondisi yang tidak pasti, ya di sini masih bisa diterapkan sih, ya, cuman menggunakan persediaan pengaman. Kondisi tidak pasti yang dihadapi perusahaan terkait jumlah pemakaian persediaan yang tidak tetap. Ya, terus juga pemakaian persediaan lebih besar daripada yang direncanakan.
ya, perusahaan akan mengalami kehabisan persediaan. Jadi ada kondisi yang tidak pasti ya. Bagaimana kalau misalnya kondisi yang tidak pasti? Nah, ini perusahaan yang mengalami kehabisan persediaan dapat disebabkan oleh permintaan lebih besar daripada yang direncanakan, sehingga persediaan ada sudah habis sementara pesanan persediaan belum tiba. Jadi kadang-kadang ketika permintaan lagi melonjak, nah itu kan otomatis barang cepat habis. Persediaan mau tidak mau juga harus secepatnya dilakukan produksi ya. Nah, oleh karena itu apa ya, mau tidak mau kan. Jadi kalau misalnya seperti ini ya akhirnya persediaan itu cepat habis. Sementara yang lagi dipesan itu masih belum datang kan. Nah, ini salah satu kondisi yang memaksa perusahaan ya mau tidak mau ini kan. Nah, jadi kondisinya memang tidak pasti. Ketika seperti yang masker itu ya, masker itu lagi melonjak, ya akhirnya bahan mentah yang ada itu sudah habis, sementara bahan mentah yang sudah dipesan itu masih belum nyampai. Otomatis dia akan tertunda dulu produksinya. Di samping itu, kehabisan persediaan juga dapat terjadi karena jangka waktu pesanan persediaan yang lebih lama. Jadi karena jangka waktu pesanan persediaan itu lebih lama, pesanan datang terlambat. Jadi katakanlah misalnya itu biasanya 3 hari, kalau kita misalnya online shop itu kita 3 hari, kok sekarang 5 hari ya, otomatis kan itu membuat ya pesanan kita datang telat, produksi juga akan lama. Nah, karena perusahaan tidak memiliki persediaan pengaman, perusahaan akan mengalami kehabisan dan bisa mengganggu kelancaran kan. Jadi ketika persediaan dia itu tidak ada, ya mau tidak mau itu ya perusahaan harus menghentikan produksinya sementara dulu karena dia lagi tidak ada bahan. Nah, untuk mengurangi terjadinya risiko kehabisan persediaan, perusahaan perlu mengadakan persediaan pengaman. Dampak bagi perusahaan yaitu jumlah persediaan yang harus dipertahankan menjadi lebih besar. Ya, makanya perlu adanya persediaan pengaman. Nah, ini rumus dari kondisi EOQ yang tidak pasti ya. Ada biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Ini tadi ya rumus yang tadi, TC yang tadi, EOQ, CP plus S, EOQ per F. Ini sama dengan tadi lah ya. Nah, cuman di sini ada penambahan plus safety stock plus stock out of cost. Jadi itu ada yang stok habis dan stok yang pengaman ya. Jadi ini stok yang habis, ini stok yang pengaman. Nah, ini permintaan persediaan. Semakin besar ketidakpastian permintaan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus diadakan. Jadi risiko lagi tidak pasti, itu mau tidak mau harus banyak persediaan pengamannya. Nah, masker atau hand sanitizer pada saat sekarang ini kan lagi tidak pasti nih. Nah, jadi lebih baik apa? Lebih banyak memesan bahan baku atau bahan mentah untuk bikin masker dan hand sanitizer. Jadi persediaan pengamannya juga harus lebih banyak. Ya, semakin besar risiko terjadinya kehabisan persediaan ya, zaman sekarang apalagi ya. Biaya penyimpanan tambahan persediaan. Nah, gara-gara kita itu memesan barang lebih banyak lagi, otomatis biaya untuk menyimpannya itu juga akan makin besar. Awalnya memesan 1 ton, sekarang melonjak jadi 5 ton. Otomatis itu kan ya 5 kali lebih banyak, otomatis harus menambah biaya lagi. Biaya pengiriman, biaya penyimpanan, ya terus juga nanti biaya untuk merawat persediaan itu kan. Ya, lead time, semakin tidak pasti lead time atau penggantian untuk pemesanan persediaan, semakin besar risiko kehabisan persediaan. Jadi waktu untuk produksi baru ya, untuk memproduksi yang baru itu semakin tidak pasti ya, berarti lebih baik kita mesan lebih banyak lagi agar nanti tidak kehabisan stok. Nah, kemudian biaya kehabisan persediaan ya, selain kedua faktor yang telah dikemukakan, besarnya biaya kehabisan persediaan juga perlu dipertimbangkan. Semakin besar biaya kehabisan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus dipertahankan. Jadi ini biaya kalau misalnya kehabisan persediaan. Seperti apa? Ya, kalau persediaan lagi habis, biasanya mesin itu tetap harus beroperasi. Kalau misalnya mesin itu dimatikan, biasanya biayanya jauh lebih besar kan. Maka dari itu, ya udah tetap dihidupkan aja mesinnya. Cuman yang hidupkan mesin itu kan pasti akan makan energi kan, makan listrik. Nah, itulah contoh biaya kehabisan persediaan.
Nah, ini persediaan pengaman rumusnya. Nah, mungkin saya langsung skip aja karena ini cukup rumit ya. Ini harus tatap muka. Jadi langsung saya skip saja ke slide yang ke 39. Nah, just in time ya. Nah, ini ada sedikit teorinya lah ya. Langsung ke slide 37. Ya, 37 persediaan dan peran manajer keuangan. Meskipun manajemen persediaan biasanya bukan tanggung jawab dari manajer keuangan, investasi dan untuk persediaan merupakan aspek yang sangat penting. Jadi ya kadang-kadang gini, kalau misalnya persediaan itu kan dia memang tidak bisa langsung menjadi duit ya. Makanya itu bukan urusan manajer keuangan, tapi untuk beli persediaan itu perlu duit kan. Maka dari itu ya sebenarnya tetap ada sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi manajer keuangan. Nah, makanya di sini manajer keuangan juga dituntut untuk bisa mengendalikan persediaan ya, meskipun dia itu tidak mengendalikan secara detail, itu urusan gudang ya, tapi tetap ada sedikit tanggung jawabnya di situ. Semakin besar biaya peluang dana, semakin rendah tingkat optimal dari rata-rata persediaan. Ketika permintaan penggunaan persediaan bersifat tidak tetap, manajer keuangan dapat berusaha menerapkan kebijakan yang akan mengurangi rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya persediaan itu lagi tidak menentu ya, nah itu sebaiknya manajer keuangan itu kalau bisa kasih kebijakan antara dipesan itu dengan ketika barang udah jadi, berapa lama sih waktu tunggunya. Nah di situ dia harus menerapkan kebijakan. Semakin rendah rata-rata waktu tunggu, semakin rendah persediaan pengaman. Nah, semakin besar biaya peluang, semakin besar insentif untuk mengurangi waktu. Departemen pemilihan dapat berusaha menemukan pemasok baru. Nah, ini juga ya, jadi tugas manajer persediaan ya. Ya, ini juga dia itu harus bisa mencari pemasok baru yang menjanjikan pengiriman yang lebih cepat. Ya, terus juga mungkin biaya yang lebih kecil. Departemen produksi dapat juga mengirim barang jadi lebih cepat dengan produksi dalam jumlah kecil. Dengan kata lain ada pertukaran biaya tambahan. Nah, ini analisa dari yang hitungan-hitungan di atas tadi ini ya. Nah, ini cukup banyak ya. Kemudian just in time ke slide 39 langsung. Just in time itu ya pendekatan manajemen di mana persediaan diperoleh dimasukkan ke bagian produksi saat persediaan dibutuhkan. Jadi bisa dibilang just in time itu ketika ada pesanan baru dia itu akan produksi. Ketika tidak ada pesanan, ya dia itu tidak produksi. Jadi just in time itu ya konsepnya semacam ini ya. Ya seperti catering begitulah kan. Jadi ketika ada diperlukan dibuat, ketika tidak ada ya udah gitu kan, tidak dibuat. Nah, idenya di sini ya. Ini lebih detailnya ya ketika dibutuhkan. Jadi bukan mendorong persediaan melalui dasar ketika produksi. Jadi bisa dibilang just in time itu ya dia tidak menekankan pada produksi, tapi dia itu menekankan pada kebutuhan atau order. Ya tidak ada order ya udah gitu kan. Ya dia akan kosong, tapi ketika produksi baru dia akan buat. Seperti kue juga kan ya, kue itu akan dibuat ketika ada yang pesan. Ketika tidak ada pesan, nah, tidak dibuatlah dia. Hal ini membutuhkan sistem informasi persediaan sangat akurat, pembelian efisien, penanganan persediaan. Kemudian juga tidak pernah sampai nol ya, persediaan dalam transit tidak pernah sampai nol. Istilah just in time itu salah satu pengendali yang ekstrim untuk memotong persediaan. Jadi dengan adanya just in time itu ya otomatis dia itu tidak memerlukan penyimpanan yang lebih banyak karena kan dia itu memesan ketika dibutuhkan. Jadi ketika ada pesanan bikin, udah langsung dikirim. Jadi dia itu tidak berlama-lama disimpan di gudang. Makanya kalau barang just in time itu dia cenderung masih fresh atau masih ya masih segar lah gitu barangnya kan. Ya karena dia itu baru ada ketika diperlukan. Nah, ya jadi just in time itu memang mengenolkan persediaan. Ya, kalau mengenolkan persediaan karena persediaannya itu ya dia kan tidak disimpan-simpan lagi tapi dia langsung ke konsumen ya. Nah ini EQ tadi ya. Berapa langkah yang harus dilakukan? Ya, truk pengiriman berukuran kecil dengan urutan penurunan barang yang telah ditetapkan. Nah ini juga ya kalau pakai mobil box itu kan lebih kecil ya.
Ya, tapi dia itu ada urutannya, setiap berapa hari sekali dia akan ngirim gitu kan. Nah, kemudian tekanan yang diberikan pada masuk itu bahan baku tanpa cacat. Nah, ini juga tantangan sih sebenarnya ya, bahan baku yang tidak cacat. Produk, peralatan, prosedur dimodifikasi untuk mengurangi waktu dan biaya penyetelan. Nah, hal yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sistem just in time, konsentrasi geografis, ya berarti dia itu ya ini ya, salah satu langkah lah ya, waktu transit relatif dari pabrik ke pemasok terus ke pelanggan. Kurang dari 1 hari diperlukan agar operasional produksi pelanggan dapat memperoleh bahan yang dibutuhkan. Nah ini contohnya Toyota itu berlokasi radius 60 mil dari pabriknya. Jadi dari dealer ke pabrik itu ya 60 mil radiusnya. Itu berarti tergantung dari aturan dari negaranya ya. Kualitas yang dapat diandalkan ya, memang dari awal tadi saya bilang karena just in time itu ketika ada pesanan baru produksi otomatis kualitasnya masih lebih baik ya. Tapi dia itu tetap harus ada inspeksinya, karena kalau misalnya tidak ada inspeksi ya nanti bisa barangnya juga jelek juga kan. Makanya harus ada usaha pengendalian kualitas. Jaringan kerja dapat pemasok ya, jaringan kerja pemasok dapat dikelola. Ya di sini ya, misalnya sebaliknya General Motors untuk lini operasi perakitan saja menggunakan sekitar 3.500 pemasok. Nah, kebanyakan perusahaan otomotif Jepang menggunakan kurang dari 250 pemasok bahan baku. Nah, ini tergantung kebijakan masing-masing perusahaan ya. Sistem transportasi yang dapat dikendalikan, intinya adalah jalur transit antara pemasok dan pemakai cukup pendek. Nah, jadi kalau misalnya transit antara masuk dan pemakai itu cukup pendek kan berarti lebih cepat barangnya. Kalau jaraknya itu dekat kan ya otomatis juga akan lebih cepat. Nah, ini menggunakan truk sendiri berapa kali seminggu. Fleksibilitas. Ya, jadi lini press otomatis dapat diubah dalam waktu kurang dari 6 menit. Ini contohnya ya. Jadi fleksibilitas produksi itu dia tidak kaku. Maksudnya ya tidak selamanya dia pasti akan menghasilkan produk 10 unit atau dalam waktu 1 menit bisa menghasilkan produk itu, ya tidak juga. Jadi dia itu bisa diatur-atur ya, tergantung dari kemampuan mesinnya juga sih. Ukuran lot yang kecil ya, kemudian penerimaan dan pengurusan bahan baku yang efisien, komitmen manajemen yang kuat ya. Sistem just in time ini diterapkan seluruh pabrik jika pihak manajemen harus menyediakan sumber daya yang memadai. Nah, memang karena perjalanan ke arah tersebut sangat panjang ya. Memang kalau pabrik itu dia jarang ada gudang. Jadi gudangnya itu ya paling digunakan untuk menyimpan sementara aja. Tapi ketika udah ya biasanya ketika udah ada pengangkutan dia harus segera dikirim. Oke, ini sampai di sini saja ya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk latihannya itu nanti silakan kerjakan latihan yang ini ya, latihan yang di slide 24. Nah, silakan dikerjakan latihan slide yang 24 ini ya. Latihan 1 saja. Sebenarnya ada latihan 2, tapi latihan 1 yang slide 24. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami ya.